Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman dengan NIM 213B 195 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Hai semuanya, di video kali ini saya akan membahas konseling krisis dalam aspek efektif dengan menggunakan teori humanistik. Nah, di era sekarang banyak seseorang yang mengalami krisis emosional, entah karena kehilangan, tekanan batin, dan trauma atau hal tak terduga lainnya. Nah, dari pendekatan humanistik dalam konsep konseling itu bisa menjadi jalan keluar yang lebih mendukung empati dan bisa memulihkan. Mari kita bahas bersama-sama. Pertama-tama, apa sih aspek efektif ini? Dalam psikologi, aspek efektif berhubungan dengan perasaan, emosi, atau suasana hati. Jika seseorang mengalami aspek ini, mereka bisa merasakan kehilangan arah, marah tanpa sebab, dan sedih yang mendalam atau mati rasa secara emosional. Seperti contohnya seorang remaja yang kehilangan kedua orang tuanya secara tiba-tiba, dan seorang remaja yang putus cinta selama berhubungan bertahun-tahun. Nah, itu menjadi aspek krisis efektif yang bisa mengganggu keseharian mereka. Nah, bagaimana kita bisa menolong mereka? Salah satunya dengan menggunakan pendekatan teori humanistik. Baik, teori humanistik adalah pendekatan dalam psikologi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow. Inti dari pendekatan ini adalah setiap individu memiliki potensi sendiri. Yang kedua, semua orang pantas untuk didengar tanpa dihakimi. Dan yang ketiga, perasaan dan pengalaman subjektif seorang itu valid dan penting. Dalam konseling humanistik, konselor tidak memaksakan solusi, tetapi lebih pada menciptakan ruang yang aman, hangat, serta empatik, di mana klien bisa memahami dirinya sendiri dan menemukan kekuatan untuk bangkit. Fokusnya bukan pada apa yang salah, tapi pada bagaimana seseorang bisa pulih dan tumbuh dari pengalaman krisis tersebut. Dalam sesi konseling krisis dengan menggunakan pendekatan humanistik, ada beberapa prinsip utama yang digunakan. Satu, empati. Konselor berusaha sungguh-sungguh memahami perasaan dan pengalaman klien, bukan sekedar mendengarkan tapi hadir secara emosional. Yang kedua, kehadiran tanpa penilaian. Artinya, apapun yang dilakukan klien, konselor tidak akan menghakimi. Ini membantu klien supaya aman untuk membuka diri. Dan yang ketiga, kongruensi atau keaslian. Konselor juga hadir sebagai manusia yang jujur dan otentik, bukan sebagai ahli yang kaku. Dan yang terakhir, fokus pada masa kini dan potensi diri. Alih-alih terus menggali masa lalu, pendekatan ini mengajak klien memahami perasaannya saat ini dan menemukan kekuatan di dalam dirinya. Pendekatan ini sangat cocok menangani krisis efektif karena memberi ruang bagi pemulihan emosi secara alami. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih konkret. Misalnya ada klien yang bernama Andi
seorang mahasiswa yang baru saja gagal di ujian penting dan merasa sangat kecewa serta kehilangan semangat. Dalam pendekatan humanistik, konselor akan mengajak Andi untuk duduk dan dengan empati berkata, "Aku bisa merasakan betapa beratnya beban yang kamu rasakan sekarang. Tidak mudah mengalami kegagalan, apalagi setelah kamu berusaha keras." Konselor tidak langsung memberi nasihat, tapi memberi ruang bagi Andi untuk menggali perasaannya sendiri. Apa yang paling membuatmu sedih dari kejadian ini, dan apa arti kegagalan buat kamu? Ketika Andi merasa diterima tanpa dihakimi, dia bisa mulai melihat bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Disinilah muncul kesadaran diri dan motivasi internal untuk bangkit. Inilah kekuatan dari pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik cocok digunakan pada saat 1. Klien mengalami krisis emosional seperti duka, kehilangan arah, atau tekanan batin. Yang kedua, saat klien butuh didengar, bukan diintervensi secara langsung. Dan yang ketiga, ketika membangun kepercayaan menjadi kunci utama kesembuhan. Namun, penting juga untuk tahu bahwa pendekatan ini bukan satu-satunya dalam kasus tertentu, seperti trauma berat atau gangguan krisis. Bisa dikombinasikan dengan pendekatan yang lain seperti kognitif behavior dan terapi humanistik.